Halo teman-teman, halo YouTube. Hari ini saya akan mengulas tentang beberapa hal. Di antaranya adalah uang rupiah Indonesia Pangeran Antasari Rp2.000 yang kebetulan emisi tahun 2009 sampai dengan 2016 kalau nggak salah. Oke, baiklah kita mulai saja sekarang. Jadi uang ini saya angkat topiknya karena saya merasa unik dan kebetulan juga saya mengkhususkan diri pada uang topik ini. Jika teman-teman ingat, saya pernah mengatakan bahwa untuk memulai sebuah koleksi, teman-teman bisa memulainya dengan $1 US atau bahkan ya ini yang saya mau angkat adalah Rp2.000. Karena emisi tahun 2009 ini Rp2.000 menurut saya termasuk unik karena adalah pertama pecahan Rp2.000 yang diedarkan oleh Bank Indonesia di Indonesia. Nah, ini diantaranya lembar uang biasa ini menjadi luar biasa tergantung kitanya. Ya, saya berharap teman-teman tidak terlalu memandang tinggi. Nah, ini kebetulan emisi tahun 2014. Maaf, kameranya agak blur ya. Oke, jadi dari uang biasa, jika kita punya jiwa dan kecintaan mengenai numismatik dan ketertarikan, tidak perlu ngeluarin uang yang banyak-banyak amat dari awalnya ya. Bisa juga di seri dari mulai, karena ini emisi tahun 2009, ada juga emisi 2010, 2011, dan seterusnya 2014, sampai saya ada yang 2016. Itu kan murah, hanya Rp2.000 ya, tergantung. Kemudian kita lain ke variasi pada saat peluncuran pertama uang Rp2.000 Antasari ini. Sebenarnya Bank Indonesia juga mengeluarkan buku seperti ini, karena mereka menjual, ini dari Bank Indonesia ya, seperti ini, cuman kebetulan punya saya tidak ketemu. Ya, mereka juga menjual uncut yang masih plano atau 1 lembar full. Nah, ini saya ada yang uncut isi 4, jadi uangnya belum dipotong dan bersertifikat Bank Indonesia. Jadi nomor seri ini adalah untuk uang ini. Ya, jadi ini uangnya aneh sekali, masih selembar besar. Ini uang asli. Ya, jadi sesuai dengan foldernya, folder dari Bank Indonesia, nomor serinya ya. AAN, AAK, ini AAK yang ini ya, dan AAN. Karena 1 lembar plano atau 1 lembar uang, nomor serinya akan sama semua, hanya akan berbeda pada prefix ya, karena dia dicetak tumpuk. Nah, 1 plano itu berapa lembar saya juga lupa, karena data saya yang di buku PI itu masih hilang. Nanti saya akan ulas di video selanjutnya. Oke, kemudian variasinya lagi adalah seperti yang Anda ketahui, variasi seperti biasa. Tahun bisa Anda seri ya toh. Yang ini tahun 2015 ya. Jadi mungkin Anda mau nyeri 2014, 2015, 2013 dan seterusnya. Ada juga varian dengan nomor seri kecil, istilahnya low number. Kebetulan saya di sini punya yang 0001 dan 0005. Ada juga orang yang menyeri dari mulai 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya. Itu disebut dengan serial low number. Ya. Pangeran Antasari ini unik sekali. Ya. Dan juga bisa juga Anda menyeri dengan ascending number. Misalkan seperti ini. Ini kebetulan sepertinya 1 plano. Ya. RTI prefiknya, ini RTN prefiknya, ini emisi tahun 2000, maaf ya mata saya nggak kelihatan, 16 ya. Itu bisa di seri ini disebut ascending atau RTN 1234566, dan atau yang descending 6, atau istilahnya nomor cantik ya. Juga Anda juga bisa menyeri seperti ini. Ini emisi tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, 2013 juga. Nah, ini nomor seri
cantik tapi yang termurah, ya. Nomor seri cantik yang termurah 4444, entah kenapa orang tidak suka angka 4. Ya, ini saya peroleh sekitar 80.000 sampai 100.000. Ya. Jadi kadang-kadang Anda merasa mengkoleksi itu, wah sulit ya, harus bagaimana ya. Tidak apa-apa, diawali dari yang Anda suka dulu. Juga ini nomor cantik selanjutnya dari emisi 2016. Ini juga 2015, 2011 bahkan, ya. Saya nyusunnya kurang. Nah, ini nomor seri cantik yang termahal 8888, 8888 dan 1111, ya. Yang termahal itu ya diantaranya dengan prefix AAA atau cetakan lembar pertama. Saya nggak punya karena mahal juga. Saya males juga beli. AAA 0001 biasanya mereka itu cukup mahal. AAA 0001 itu yang termahal. Oke. Ke lembar berikutnya. Nah, di sini mulai eksotis, ya. Tanpa wajah, ya toh. Yang atas ini juga emisi tahun, maaf plastiknya nggak saya lepas, 2010. Nah, ini tanpa nomor seri. Uang dengan tanpa nomor seri ini disebut dengan reminder. Ini adalah uang asli ya teman-teman. Jadi kalau dilihat itu di situ ada watermarknya dan ini adalah uang asli. Reminder itu adalah sebuah QC proses sebelum uang ini dicetak. Itu sesuai Wikipedia. Jadi apakah ini uang mau dicetak atau enggak itu disebut reminder. Nah, ini yang tanpa wajah, misprint istilahnya, atau kehabisan tinta. Ini saya angkat nggak apa-apa karena ini adalah uang beredar. Ini udah kotor, ya. Semoga cukup jelas. Maaf pencahayaannya agak kurang. Ya, jadi itu misprint. Banyak orang mengatakan, wah itu dihapus pakai chemical dan sebagainya dan sebagainya. Tidak, ini uang beredar yang terselip tanpa sengaja dan disimpan oleh seseorang. Ini kebetulan emisi tahun 2014. Ya, ini berwatermark juga, ya, tidak, ya. Jadi ini mungkin terselip di mana gitu. Juga, nah ini Uniface. Banyak orang juga mengatakan ini adalah uang manipulasi, dimanipulasi oleh orang oknum-oknum yang kurang baik. Ya, saya bilang tidak, ya, karena memang namanya juga manusia, ada terjadi lalai, ya. Jika memang dimanipulasi dengan cairan atau chemical dan sebagainya mestinya akan terjadi pada bagian depan pula. Jadi mungkin ini yang depan tercetak tapi yang belakang tidak tercetak, entah karena alasan suatu apapun, ya. Jadi ini mulai eksotis, ya. Uang-uang ini bisa didapat jarang, tapi akan bisa didapat jika Anda memang serius mencari, mungkin di teman-teman di media sosial, ya. Ada yang, aku nemu seperti ini, gitu. Ya, kemudian kita beralih pada varian lain, yaitu misprint bolak-balik salah, atau depannya salah, depannya seperti ini. Pada normal uang dia akan begini, tapi pada saat yang ini dia bergeser ke kanan, Pangeran Antasarinya bergeser, ya. Harusnya 2000 ini adalah di situ, ya. Tapi belakangnya kita balik normal. Nah, jadi uang ini mungkin saya ambil aja. Belakangnya normal. Belakangnya normal, tapi saat di mukanya bergeser dia cetaknya. Ya, entah itu pada saat pencetakan bagaimana, kita tidak berhak menebak-nebak, ya. Yang jelas uang ini tiba-tiba teredar tanpa sengaja bersama teman-temannya. Mungkin juga kalau saat geser kayak gini bisa terjadi satu plano, ya. Teredar tidak sengaja, ada yang nemu, baru sadar, kerasa aneh dan sebagainya. Tuh.
Juga ada, nah yang ini agak nyentrik lagi, miskat istilahnya. Kelihatan seperti uang normal, tapi dilihat cetakannya agak miring. Ya, sebenarnya ini dia mungkin pada saat dipotong, potongannya betul, di uang kertas juga dipakai. Tapi dia terlipat pada saat dipotong, si kertas terlipat mungkin karena diambilnya juga manual yaitu atau pakai robot, misalkan robotnya nggak sengaja terlipat, jadi dia seperti ini, seperti cacat. Tapi ini uang beredar, uang lecek ya, tanpa sengaja. Ya kita tidak mau membuat, wah ini harusnya QCBI, nah udah bisa seperti itu ya. Ya namanya juga masing-masing mencari keunikan. Ya, barang-barang seperti ini ada, eksis, dan uang sungguhan. Ada juga yang dimanipulasi. Nanti saya masih meragukan beberapa item, cuman kebetulan itemnya saya tidak tampilkan. Nah, jika juga yang sudah terenkapsulasi seperti ini. Nah, yang ini agak khusus. Ini nomor serinya nyentrik. Kalau perhatikan 5758, saya suka karena maju mapan. Ya, ini juga Pangeran Antasari. Kemudian ini adalah slab PMG yang baru tahun 2020, slabnya berbeda dengan yang lama. Sama, ini nomor seri cantik. Yang seperti ini biasanya sudah enkapsulasi, kalau yang antara skor 65 dulu harganya 750-an, sama sekarang yang 67 750-an. Berarti pada dasarnya harganya agak menurun. Sekarang yang 65 mungkin harganya antara 500 atau berapa, tapi nggak apa-apa. Nanti suatu hari dia juga akan naik lagi ya. Nah kemudian ini yang seperti tadi, untuk mengetahui supaya apakah uang ini dimanipulasi, ini kebetulan tercetak blabur, jadi seperti saya goyang-goyang gitu ya, ternyata bukan ya. Nah ini untuk pembanding saja. Nah ini tercetak blabur, saya pastikan, maka lebih baik saya cek ke PMG apakah ini asli, maka kemudian dari PMG memberikan satu referensi di sini, yaitu double print error ya, exceptional paper quality, dan PMG itu paper money guarantee, jadi dia merasa ini betul uang kertas, hanya saja cetakannya blabur begitu ya. Tapi karena sudah tergaransi, saya yakin ini bukan manipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Juga tadi yang tanpa wajah, sama kenapa saya harus punya dua ya toh. Saya juga pengen meyakinkan apakah ini uang yang beneran atau dimanipulasi oleh oknum ya toh. Ini kebetulan emisi tahunnya kayaknya berbeda ya, 2000. Oh sama tahun, dan kebetulan nomor seri yang berbeda. Jadi mungkin pada saat itu di pihak QC sudah ambil, itu kan kadang-kadang uang-uang ini untuk diteliti apakah itu betul dan segala macam, semua diteliti begitu ya. Jadi untuk lebih amannya kita PMG. Baiklah teman-teman, mohon maaf banyak yang kekurangan, yaitu misalkan ini di sini BI juga mengeluarkan uang bersambung yang isinya 2. Ini 4 kali, ada yang 2 kali ya. Di situ saya punya, cuman saya lupa taruh di mana. Dan beberapa masih uang Antasari lagi yang nyentrik seperti serian tahun saya, serta nomor-nomor seri lain saya tidak tampilkan, hanya sekedar memberitahu buat teman-teman bahwa ya koleksi itu tidak harus sesulit-sulit yang Anda pikirkan ya toh. Hobi itu bebas semua orang, tidak harus semahal-mahal yang harus sampai ratusan miliar triliun dolar, pusing mikirnya ya. Kita lihat yang segini mungkin harganya ada yang 80.000, ada yang ngecat sampai 700.000, ada yang ngecat sampai 1 juta, ya itu hak-haknya mereka ya. Kita pun hak kita menawar, jangan mau itu. Kalau nggak salah saya dapat yang ini 125.000 kalau nggak salah gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas sudah menonton video saya. Selamat menikmati video saya yang lain. Saya akan sambung dengan emisi spesimen, spesimen jalan istilahnya, dan spesimen dan lain-lain, reminder yang tanpa nomor seri. Thank you for watching, please
like and subscribe my video.